Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis kami, yaitu Keyhouse Street. Hal yang akan kami bahas hari ini ada pendahuluan, aspek pasar dan pemasaran, aspek operasi, aspek legal dan SDM, serta aspek ekonomi dan keuangan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Latar belakang. Korean Wave atau demam Korea tidak hanya melanda dunia fashion dan entertainment, namun juga dunia kuliner yang membuat Korea juga mulai dikenal di Indonesia. Maka dari itu, banyaknya permintaan yang berkaitan dengan Korea, mulai dari musik dan drama, telah menjadi peluang bisnis bagi sebagian pengusaha. Mungkin juga dapat dengan mudah kita temui restoran-restoran yang bertemakan makanan Korea untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat akan kuliner negara ginseng ini. Next. Ruang lingkup. Keyhouse Street ini merupakan usaha yang menyajikan makanan berupa street food yang terlihat sangat menarik dan berkualitas dalam hal rasa. Keyhouse Street ini menjual makanan jajanan khas Korea dengan disajikan dengan tata cara penyajian yang sederhana namun berkualitas dan bersih. Next. Tujuan dari Keyhouse Street sendiri ini itu merupakan usaha street food yang mengusung tema Korean food with fresh made home, yang bermakna bahwa Keyhouse Street ini memiliki cita rasa khas Korea dengan menggunakan bumbu asli Korea. Next. Nah, kue beras ini atau yang biasa disebut dengan tok ini itu merupakan kue beras yang khas dari Korea. Nah, tok ini merupakan bahan dasar dari topoki. Nah, topoki ini sangat diminati sama kaum milenial baik di Korea maupun Indonesia. Maka dari itu sudah banyak dijumpai restoran yang menjual menu ini. Tapi kebanyakan dari restoran topoki yang paling umum itu dijualnya topoki yang berbahan dasar bumbu gochujang. Maka dari itu kami mengusung topoki yang berbahan dasar saus jajang, saus gunjung, dan melihat tersebut kita dapat membuat inovasi untuk mengembangkan topoki. Next. Terus yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Next. Nah, untuk peluang usaha bisnis kuliner khas Korea ini merupakan salah satu bisnis yang masih sedikit diminati tapi memiliki laba yang sangat besar. Salah satu contohnya ini topoki, memang bukan jenis baru namun peminat makanan ini itu sangat besar. Maka dari itu dengan mengusung konsep sederhana dan berskala kecil, usaha topoki ini dapat dijalankan. Next. Kemudian ada produk yang dijual ini yang setelah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH dan BPOM. Kami juga mengupgrade varian rasa baru dan inovasi baru sehingga dapat menarik perhatian konsumen lebih banyak lagi. Supply chain ini kita berasal dari Indonesia dan mudah untuk diperoleh. Salah satu bahan utamanya itu tepung beras dan tepung maizena. Next. Untuk permintaannya sendiri ini tuh batasan umurnya 12 sampai 55 tahun. Kemudian dari sumber Detik Food ini, budaya Korea Selatan ini yang menjamur belakangan ini turut membuat kulinernya naik daun. Maraknya pecinta K-pop dan K-drama di Indonesia membuat kebudayaan Korea cepat berkembang. Salah satu yang mencolok adalah soal makanan yang semakin hari semakin mudah ditemui. Next. Untuk penawarannya sendiri ini dalam memberikan beragam penawaran terbaik dan menarik semakin menambah minat pembeli seperti bibimbap, gyoza, kimchi, tteokbokki dan masih banyak lagi. Nah, tteokbokki ini tuh salah satu yang paling banyak penggemarnya di kalangan masyarakat Indonesia karena cita rasanya itu cukup familiar di lidah masyarakat Indonesia, tidak berbeda jauh gitu. Next. Untuk proyeksi permintaannya sendiri, berdasarkan tabel tersebut itu dapat diketahui bahwa selama 3 tahun mendatang, Keyhouse Street itu mengalami kenaikan 2% per tahun sesuai pertumbuhan penduduknya. Untuk proyeksi penawarannya sendiri berdasarkan tabel di atas, itu dapat disimpulkan bahwa Keyhouse Street ini mengalami kenaikan penawaran sekitar 10%. Next.
Untuk proyeksi penjualannya sendiri di tahun 2020 itu mencapai 55%, sedangkan 2021 itu mencapai 60,6% dan 2022 itu mencapai 64,28%. Next. Untuk persaingan sendiri memang banyak yang ditemukan untuk tteokbokki ini, tapi makanan ini tuh masih banyak yang tidak memiliki sertifikat halal atau masih banyak ditemukan yang menggunakan minyak B2 dan harganya itu yang cukup mahal. Maka dari itu kami berinovasi membuat usaha kuliner yang terjamin kehalalannya karena melihat masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama Muslim. Next. Untuk segmentasi pasar ini, geografis kayak House Street-nya itu didirikan di daerah Jakarta Selatan. Untuk demografisnya itu usia 8 tahun hingga 50 tahun, dapat dinikmati semua gender, dapat dikonsumsi semua kalangan, khususnya pencinta Korean culture. Terus psikografisnya ini, karena adanya era globalisasi ini, budaya luar itu jadi mudah masuk Indonesia. Dan salah satu itu Korean Wave. Untuk income segmentasi Keho Street ini memberikan 20.000 per porsinya. Next. Untuk targetnya ini kita mengambil target produk specialization karena berfokus pada cemilan khas Korea dengan berbagai varian topping dan varian saus seperti jajang tteokbokki, rose tteokbokki, curry tteokbokki, dan cream tteokbokki. Untuk positioningnya ini produk ini merupakan inovasi baru dari tteokbokki yang biasanya disajikan dengan saus gochujang. Yang membuat produk ini berbeda adalah varian dari rasa topping yang disediakan. Selain itu, Keho Street ini juga mudah dijadikan preferensi untuk pemilihan makanan dengan rasa ringan karena tidak semua konsumen menyukai makanan pedas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada analisa SWOT yang ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Next. Untuk kekuatannya itu, usaha Keho Street memiliki potensi yang kuat di mata mangsa pasar karena belum ada yang membuka usaha jenis ini sebelumnya, sehingga usaha ini berpeluang untuk cukup sukses. Selain itu juga bahan usaha ini terjamin bersih dan berkualitas dengan cita rasa khas Korea yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Next. Kelemahannya itu karena usaha jenis ini baru dibangun, jadi belum terlalu dikenal oleh masyarakat juga. Selera masyarakat yang cenderung rendah terhadap makanan khas Korea karena tidak cocok di lidah. Selain itu, bergantung pada bahan baku beras, bergantung pada iklim karena jika musim kemarau atau hujan berkepanjangan dapat mengakibatkan gagal panen. Tempat untuk pelanggan menikmati Keho Street di food market terbatas karena bergabung dengan usaha kuliner lainnya. Next. Peluangnya itu lokasi usaha yang strategis akan menjadi salah satu peluang untuk mengundang banyak pengunjung untuk datang dan membeli produk ini. Faktor lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti kedekatan dengan sekolah, kampus, staf perkantoran. Next. Ancamannya itu hambatan untuk usaha jenis makanan Korea, adanya kemungkinan munculnya pesaing baru dalam industri ini karena industri berada dalam tahap growth, yang berarti pertumbuhan untuk memasuki industri ini masih terbuka. Selain itu, terdapat beberapa restoran dengan menu masakan Asia lainnya, khususnya Jepang yang sudah berdiri terlebih dahulu. Selain itu, jika harga beras mengalami kenaikan dan bersaing dengan restoran Korea yang menyediakan menu tteokbokki. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk yang akan kami buat itu produk yang menggunakan tteokbokki atau rice cake, makanan yang berasal dari Korea Selatan. Dengan bahan utamanya itu beras yang dimasak sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal. Yang dikombinasikan dengan varian saus seperti jang tteokbokki, rose tteokbokki, curry tteokbokki, dan cream tteokbokki. Ada flashnya juga, Keho Street akan membuka booth di food market karena mudah dijangkau oleh customer di Jakarta Selatan. Transportasi 24 yang tersedia di food market yaitu customer dan menggunakan Transjakarta, kereta api maupun ojek online.
Price-nya itu kami memberikan harga yang sesuai dengan semua kalangan, baik itu anak, sekolah maupun dewasa agar tetap bisa menikmati makanan kami. Cukup dengan 20.000 konsumen bisa menikmati satu porsi tteokbokki beserta dengan varian saus yang sudah dipilih. Promosinya itu personal selling, pemasaran untuk awal produk ini hanya melalui mulut ke mulut kepada kerabat, teman, atau kenalan yang kemudian terus berkembang. Terus juga media sosial, promosi yang kami lakukan akan kami utamakan di media online seperti Instagram. Selain itu, kami juga menyediakan website resmi yang nantinya akan diisi dengan informasi mengenai Kiosk Street dan bagaimana cara pemesanannya. Next. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan aspek pemasaran dapat dilihat produk ini memiliki kelayakan yang sangat kuat dan dari segi permintaan produk juga sangat tinggi. Usaha kami masih banyak memiliki beberapa kekurangan yaitu belum terlalu banyak masyarakat yang mengetahui usaha maupun varian cita rasa yang kami buat dan tempat yang terbatas. Next. Karena usaha ini bukan jenis usaha yang pertama ada di pasaran, maka sebaiknya usaha ini berinovasi dengan produk yang ditawarkan sebagai contoh membuat rasa yang familiar dengan lidah orang Indonesia namun tetap dengan bentuk makanan Korea agar lebih banyak menarik perhatian masyarakat. Next. Aspek operasi. Desain produk itu dengan mengunjungi kafe ini para turis domestik maupun mancanegara yang sedang mengalami demam K-pop ataupun terkena Korean Wave dapat terpuaskan baik dari produk makanan, pelayanan, entertainment, desain kafe maupun atmosfer dari Host Street. Next. Untuk bahan bakunya itu ada tepung beras, tepung maizena, minyak wijen, air sosis, minyak goreng, odeng atau otak-otak ikan, smoked beef, keju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bawang putih, bawang bombay, bawang daun, lalu ada bumbu kari, cujang, dan gochujang, lalu ada heavy cream, kecap asin, garam, dan selanjutnya ada gula pasir, cabai bubuk, dan kaldu jamur. Lalu ada biji wijen, butter, saus tiram, selanjutnya proses produksi. Yang pertama itu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku, usaha K House Street menggunakan bahan baku beras lokal yaitu beras pandan wangi karena menghasilkan khas wangi pandan ketika beras dimasak. Selanjutnya, proses beras sebagai bahan baku menjadi bahan dasar. Dalam proses mengolah bahan baku menjadi bahan dasar, beras dihaluskan menggunakan rice flour milling, mesin dan kukus selama 20 menit. Setelah itu diamkan selama 10 menit dan masukkan ke dalam rice cake popping mesin dan dilakukan sebanyak 2 kali untuk menghasilkan tok bertekstur lembut dan kenyal. Yang ketiga, proses merebus dan pemberian topping. Pada proses merebus dibutuhkan waktu selama kurang lebih 5 menit hingga tok lembut dan kenyal. Tersedia varian topping yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan seperti varian saus jang, tteokbokki, roast tteokbokki, kari tteokbokki, dan krim tteokbokki. Selanjutnya penyediaan barang. K House Street akan menyediakan bahan baku berupa tok atau rice cake yang disimpan dalam chiller freezer. Selanjutnya cara membuat tok.
Yang pertama, siapkan kukusan. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit pada tepung beras, kemudian aduk pelan-pelan dengan menggunakan tangan. Haluskan dengan menggunakan tirisan. Setelah kukusan sudah mengeluarkan uap, kukuslah tepung beras itu hingga matang. Setelah matang, angkat lalu dibuat menjadi adonan sambil mengoleskan minyak wijen supaya tidak lengket, hingga kenyal. Setelah itu, adonan dibuat dengan bentuk bulat panjang. Kemudian, oleskan sedikit minyak wijen di luarnya agar tidak langsung mengeras. Selanjutnya, cara membuat saus jajang. Potong odeng seukuran makanan, lalu iris daun bawang tipis-tipis. Potong bawang bombay. Tuangkan minyak ke dalam wajan, masukkan cujang, goreng selama 10 menit dengan api kecil sambil diaduk. Lalu pisahkan minyak dan pastanya. Selanjutnya tuangkan minyak sisa menggoreng pasta ke dalam wajan yang bersih. Lalu masukkan irisan daun bawang, goreng dengan api kecil hingga wangi dan berwarna kecoklatan. Lalu masukkan odeng, smoke beef, dan sosis masak hingga matang. Selanjutnya masukkan bawang bombay dan aduk secara rata, masak dengan api besar. Lalu masukkan cunjang, saus tiram, gula, dan kecap asin, lalu diaduk rata. Selanjutnya masukkan campuran air dan tepung maizena, aduk hingga rata dan koreksi rasa. Selanjutnya cara membuat saus rose. Panaskan wajan dan lelehkan butter. Lalu masak smoked beef, sosis, dan odeng yang sudah dipotong-potong, lalu masukkan bawang putih, masak hingga harum. Tuang heavy cream lalu tambah air sedikit. Masukkan gochujang lalu aduk rata. Beri bumbu lada, garam, dan kaldu. Selanjutnya hidangkan dan beri garnish potongan daun bawang. Selanjutnya cara membuat saus kari. Yang pertama, panaskan butter, tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan bumbu kari instan dan tumis sebentar. Lalu masukkan sosis, smoked beef, odeng, dan air ke dalam tumisan. Aduk hingga merata. Tambahkan tepung maizena yang telah diencerkan dengan sedikit air. Lalu aduk merata. Lalu cara membuat saus krim. Yang pertama, cincang halus bawang putih dan bawang bombay lalu tumis sampai harum. Lalu masukkan smoked beef, odeng, dan sosis, kemudian tumis hingga matang. Tuang heavy cream, tambahkan gula dan lada. Tambahkan garam, gula, dan lada, biarkan agak mendidih sedikit. Tambahkan parutan keju, aduk hingga merata dan kekentalan saus sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya proses operasional. Aspek operasional dianggap sebagai komponen penting dalam suatu usaha karena mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas jual beli yang dilakukan. Dalam suatu usaha terdapat aktivitas atau kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia, alat, sistem, lingkungan agar dapat menghasilkan suatu barang yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen dan dapat memperoleh untung. Dalam aspek operasional, terdapat unsur-unsur yang mampu mendukung aktivitas jual beli dalam suatu usaha sehingga segalanya dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana sesuai harapan. Di antaranya, tata letak, kepegawaian, deskripsi pekerjaan, dan SOP untuk memenuhi tujuan dari bisnis perusahaan. Seperti teori dari William J. Stevenson tahun 2009, manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk dan penyedia jasa. Berdasar kepada teori William, penulis akan mengaplikasikan kepada House Street. Yang pertama, tata letak. Tata letak atau layout merupakan salah satu bagian penting dari aspek operasional House Street. Bagian ini menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan karena layout yang berantakan akan membingungkan konsumen dan tentunya terlihat jelek. Fasilitas yang baik dan memadai jika tidak diletakkan di tempat yang tepat akan menjadi tidak berguna. Selain itu, pengaturan layout harus sesuai dengan konsep dari restoran atau kafe dan diatur secantik dan semenarik mungkin. Salah satu keunggulan dari House Street selain produknya ialah konsep desain kafe yang dibuat unik, cantik, dan nyaman dengan tujuan agar pengunjung yang datang merasa nyaman sehingga dapat menikmati dan merasakan pengalaman makan yang berbeda dari kafe lain. Hal ini diperkuat oleh pendapat Gregor tahun 2010, perencanaan dapur dan mengatur area kerja dapat meminimalkan biaya operasi dan memaksimalkan produktivitas. Desain layout dan floor plan House Street dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah bagian tampak depan House Street.
lalu tampak atas, dan bagian indoor. Next. Selanjutnya ada bagian outdoor, ada kitchen dan loading dock, serta office. Penjelasan tata letak kayak House Street. Yang pertama, bangunan kafe seluas 300 meter persegi. Kapasitas duduknya adalah 50 seats. Chillernya satu buah, blendernya satu buah, kitchen setnya satu buah, cupboard satu buah, sink ada 3 buah, cashier mesin ada satu buah, trash bin ada 2, menu sign ada 1, dan station ada 2. Selanjutnya kepegawaian. Struktur organisasi adalah susunan atau hierarki dari sebuah jabatan atau kedudukan yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Gambar berikut akan menjelaskan struktur organisasi kayak House Street. Yang pertama ada owner, manager, CDP dan supervisor, lalu ada cook dan waiter. Selanjutnya yaitu jam kerja. Jam kerja adalah waktu kerja yang ditentukan oleh perusahaan kepada pegawai dengan durasi waktu kerja dan ketentuan yang berbeda di tiap perusahaan. Biasanya waktu kerja dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pagi, siang, dan malam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85 yang berisi bahwa pemerintah mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem, yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu. Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, ataupun bisa juga 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jika melebihi, maka perusahaan harus memberikan upah atau gaji lembur kepada pegawai yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2004 tentang upah lembur dan ketentuan yang harus diberikan perusahaan kepada pegawai seperti memberikan istirahat yang cukup serta makanan minimal 1.400 kalori yang tidak boleh digantikan dengan uang. Selanjutnya waktu kerja pegawai. Untuk jam buka 12 jam per hari, jam 10 sampai jam 10 malam. Working schedule in a week, 5 hari dalam seminggu dan 1 hari libur. Selanjutnya job description. Yang pertama itu manager. Atasan langsungnya itu owner, bawahan langsungnya itu CDP dan supervisor. Deskripsi pekerjaannya mengawasi dan memberikan arahan kepada seluruh pegawai sebelum atau saat operasional sedang berlangsung. Membuat jadwal kerja pegawai, juga bertanggung jawab atas marketing, purchasing, receiving, storing, dan financial cafe. Selanjutnya CDP. Atasan langsungnya manajer, bawahan langsungnya cook, departemennya food and beverage product. Deskripsi pekerjaannya mengawasi serta memberikan arahan kepada cook sebelum atau saat operasional sedang berlangsung. Bekerja sama dengan food and beverage service dengan baik. Membuat cycle menu dan promosi menu makanan mingguan atau bulanan. Juga bertanggung jawab atas hygiene sanitasi makanan dan bawahannya. Next. Selanjutnya supervisor. Atasan langsungnya manajer, bawahan langsungnya waiter, departemen food and beverage service. Deskripsi pekerjaan mengawasi serta memberikan arahan kepada waiter sebelum atau saat operasional sedang berlangsung. Bekerja sama dengan food and beverage product dengan baik, memastikan area kafe bersih, nyaman, dan tamu puas dengan pelayanan yang diberikan. Bertanggung jawab atas hygiene sanitasi dan kerapian para waiter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada job description, jabatannya ada cook, atasan langsungnya ada CDP, bawahan langsungnya nggak ada, departemennya food and beverage product. Deskripsi pekerjaannya membuat makanan dengan rasa yang lezat serta memiliki penampilan yang cantik dan menarik. Bekerja sama dengan food and beverage service dengan baik, membantu CDP membuat cycle menu dan promosi menu makanan mingguan atau bulanan, bertanggung jawab atas hygiene sanitasi makanan dan area kerja. Next. Ya, di sini ada jabatan waiter dan atasan langsung ada supervisor, bawahan langsung yang nggak ada, departemennya ada food
and beverage service. Deskripsi pekerjaannya memberikan excellent service dan memastikan kepuasan setiap konsumen. Bekerja sama dengan food and beverage produk dengan baik, memastikan ada kafe bersih, teratur atau rapi dan nyaman. Bertanggung jawab atas hygiene, sanitasi kafe atau area kerja. Next. Standar operasional prosedur atau SOP. Berikut ialah perencanaan SOP Key House Street, standar operasional prosedur atau Key House Street. Yang pertama, memberi senyum, sapa, dan salam kepada tamu yang akan datang. Dan yang kedua, mengarahkan tamu ke meja yang kosong atau meja pesanan tamu. Yang ketiga, memberikan daftar makanan. Yang keempat, menawarkan promosi makanan hari atau mingguan atau bulanan ini kepada tamu. Selanjutnya, memberitahukan makanan favorit di Key House Street, mengambil pesanan tamu dan mengulang kembali pesanan tamu. Dan selanjutnya ada menyajikan makanan pesanan tamu, dan ada menawarkan dessert menu, dan memberikan tagihan makanan serta kuesioner tentang suasana kafe, melakukan transaksi pembayaran, memberikan brosur kafe sambil mengucapkan terima kasih, dan datang kembali. Next. Ya, di sini ada desain kemasannya, terdapat pada gambar tersebut. Next. Di sini ada lokasi tempat usaha yang strategis karena berada di Jalan Keramat Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, yang dilewati oleh banyak kendaraan serta dikelilingi oleh perumahan, sekolah, perkantoran, dan kampus. Pesaing yang belum ada karena memang di sekitar ada usaha belum ada yang mendirikan usaha makanan Korea di tempat tersebut. Jumlah target pasar yang menjanjikan kesuksesan Key House Street dikarenakan banyaknya kalangan remaja dan dewasa yang merupakan tujuan utama target pasar kami dan memasarkan produk yang kami buat. Cara peralatan dan mesin yang digunakan Key House Street sebagai berikut. Yang pertama ada kompor, tabung gas, stainless steel mixing bowls, ada panci, pengukus, wajan, mangkok, mesin penghalus bumbu, pengiris sayuran, pisau, sendok, garpu, sumpit, meja, kursi, piring, talenan, dan mesin kue besar. Next. Kapasitas. Dengan menggunakan peralatan produk yang telah dijabarkan di atas, produk Toboki dapat menghasilkan 300 porsi per hari, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi Toboki dengan hasil yang maksimal. Dan daya tampung pengunjung Key House Street sesuai dengan layout yang kami buat, yaitu sebanyak 50 orang pengunjung. Next. Dan di sini ada jadwal bisnisnya. Di sini ada pengelola limbah. Yang pertama ada limbah organik. Limbah organik adalah limbah padat dari sisa makanan, sayur, buah, dan daging, di mana limbah tersebut akan mudah terjadi pembusukan dan mudah terurai. Limbah ini menjadi media tumbuh organisme bakteri dan berakibat bau tak sedap serta akan berdampak sumber bakteri penyakit. Dan yang kedua ada limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah padat non-organik seperti kertas dan plastik. Beberapa limbah padat ini kadang tidak mampu terurai. Yang terakhir ada limbah cair. Limbah cair dari air kotor sisa proses yang berlangsung dalam kegiatan dapur seperti air deterjen cuci piring, gelas, dan air siraman ketika proses memasak. Limbah cair ini jika mengendap akan menyebabkan bau tak sedap dan berwarna. Limbah cair tersebut dapat meresap dalam tanah dan akan menyebabkan pencemaran sumber air lingkungan sekitarnya jika disalurkan dalam saluran got lingkungan, dan jika dibuang ke dalam sumur peresapan maka akan mendapat mencemari kualitas tanah dan air sumur lingkungan tetangga sekitarnya. Yang selanjutnya ada limbah minyak. Limbah minyak adalah dalam bentuk cair dan mengandung minyak sisa memasak serta lemak dari daging hewan. Minyak atau lemak jika dibiarkan mengalir dalam saluran drainase lingkungan dapat mencemari sumber air lingkungan karena dalam limbah cair minyak atau lemak terdapat polutan yang cukup berbahaya dan menjadikan sumber berkembang biak bakteri patogen yang juga dapat mengurangi kandungan oksigen dalam tanah. Bila limbah cair minyak atau lemak masuk ke tanah akan mampu menutup pori-pori tanah dan mengganggu daya resap air tanah. Dari limbah yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan resto, maka perlu diupayakan pengadaan pengelolaan limbah secara mandiri dalam sistem pengelolaan air limbah. Berdasarkan hal di atas, kami pemilik Key House Street sepakat menggunakan alat untuk pengelolaan limbah yang bernama grease trap. Grease trap adalah alat perangkap grease atau minyak dan oli. Alat ini membantu memisahkan minyak dari air sehingga minyak tidak menggumpal dan membeku di pipa pembuangan dan membuat pipa tersumbat. Terbuat dari pasangan bata maupun stainless steel sehingga aman dari korosi. Alat ini cocok digunakan di rumah tangga dan di restoran. Nah, ini adalah contoh pengolahan limbahnya seperti ini. Di sini ada kesimpulan dan saran. Aspek operasi Key House Street dapat dikatakan layak karena kami memiliki tempat makan yang layak. Tata layout yang menarik, kami juga dapat mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik. Selanjutnya kami juga memiliki standarisasi karyawan yang akan bekerja di Key House Street dengan lengkap.
Seiring perubahan tren pasar, maka diperlukan inovasi baru dari segi produk maupun pembaruan desain interior restoran. Dengan berjalannya bisnis ini, sebagai owner harus menegaskan kepada karyawan untuk memastikan SOP yang sudah dibuat supaya bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Terkait dengan bahan baku, penggunaan bahan lokal diharapkan untuk bisa mengimbangi rasa yang asli dari negara asalnya, yaitu Korea. Dari segi tempat, pengadaan lahan parkir yang memadai sangat penting supaya tidak mengganggu orang yang menggunakan jalan dan memberikan rasa yang nyaman bagi konsumen yang ingin datang ke restoran. Next. Ada aspek legal dan SDM. Identitas perusahaan. Nama usaha menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Dari pendapat Kotler, penulis memutuskan menamai kafe dengan nama Key House Street, kepanjangan dari Korea House Street, karena produk, desain, dan layanan yang ditawarkan dari kafe ini terinspirasi dari Korea Selatan. Hanya saja untuk desain kafe yang sedikit dimodifikasi agar terlihat lebih cantik, unik, dan Instagramable. Tagline dari kafe ini adalah Korean Style Cafe karena dapat menggambarkan produk, layanan, desain, entertainment, dan atmosfer dari kafe ini lebih jelas kepada konsumen. Nah, bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah CV. Karena perusahaan terdiri dari 6 anggota sehingga perusahaan memiliki bentuk usaha CV. CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih bahwa tiap orang bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modalnya berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggotanya dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya. Usaha Toboki ini merupakan usaha yang bergerak di bidang manufaktur karena usaha ini mengelola bahan-bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk dikonsumsi. Cara pengelolaan produk usaha ini adalah tepung beras diolah sehingga dapat dibentuk bulat memanjang lalu diberi saus dengan beberapa varian. Next. Kegiatan usahanya ada pembelian. Untuk proses produksi Key House diperlukan pembelian bahan-bahan baku untuk proses pembuatan toboki. Yang kedua ada pengeluaran uang. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli bahan-bahan baku, menyewa tempat usaha, dan lain-lain. Yang ketiga ada penjualan, yakni aktivitas atau kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia, alat, sistem, lingkungan, agar dapat menghasilkan suatu barang yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen dan dapat memperoleh untung. Yang keempat, penerimaan uang dengan menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau. Produk Key House Street dapat menghasilkan uang dari penjualan toboki. Next. Ada visi dan misi perusahaan. Visi usaha menjadikan Key House Street sebagian Korean food restoran yang selalu menjadi tujuan utama bagi para penggila makanan Korea. Misi usaha yang pertama ada mengutamakan kualitas dan pelayanan yang ramah, cepat, dan detail. Yang kedua ada berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau konsumen. Yang ketiga ada tetap berusaha menyesuaikan diri dengan lidah konsumen lokal. Yang keempat mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan yang unik dan trendy. Yang kelima ada mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya. Yang keenam ada melakukan promosi atau pendekatan kepada target pasar. Yang ketujuh ada menyajikan produk street food dengan kualitas rasa terbaik dan mudah untuk dinikmati. Yang kedelapan ada dining experience yang berbeda dan tidak terlupakan kepada setiap pelanggan. Yang terakhir adalah kuantitas dan kualitas terbaik dikemas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lihat proses recruiting. Mulai dari sourcing, lalu selection process, lalu sampai user process. Dari ketiga proses rekrutmen di atas, Key House Street menerapkan 2 proses, yaitu sourcing process adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, melalui sumber-sumber yang tersedia. Metodenya menggunakan internal resourcing dan external resourcing dengan cara yaitu direct mail, job fair atau bursa kerja, iklan, headhunter, asosiasi profesi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada selection process. Selection process itu adalah proses untuk menyaring pelamar, menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria yang ada. Cara yang dilakukan bisa berupa psychological test atau psikometri, lalu wawancara psikologi, tes teknis, managerial skill test, dan sebagainya. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya pengembangan karyawan. Nah, salah satu cara meningkatkan kinerja kerja yang bisa dilakukan bagi karyawan restoran adalah dengan memberikan program pelatihan karyawan. Nah, pelatihan karyawan restoran Key House Street kami siapkan salah satunya yaitu service excellent atau pelayanan prima. Service excellent dapat diartikan sebagai melayani lebih dari yang diharapkan dengan memberi perhatian kepada waktu, ketepatan, keamanan, kenyamanan, kualitas,
kuantitas, biaya, proses, dan kepuasan. Nah, manfaat pelatihan karyawan Survey Excellence ini bagi karyawan diantaranya, karyawan akan mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan puas dan menjadikan pelanggan sebagai pelanggan yang loyal. Akan senantiasa ingat kepada perusahaan. Lalu proses pelatihan karyawan lainnya, Kiosk Street siapkan dengan sense belonging, how to handle difficult people, basic 5R, lean leadership, team building, atau training karyawan. Disajikan dengan metode yang mudah dipahami dan aplikatif dengan kejadian yang ada di lapangan. Hal ini tentunya akan semakin membuat pelatihan karyawan yang efektif karena karyawan diberikan contoh nyata mengenai masalah-masalah yang ada dalam keseharian pekerjaan mereka. Nah, selain itu ada ice breaking yang membuat proses pelatihan karyawan menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu tentunya materi pelatihan karyawan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta pelatihan karyawan. Nah, yang tadi yang sudah disebutkan, ini ada sense of belonging. Training karyawan disajikan dengan metode yang mudah dipahami. Boleh di next? Selanjutnya ini ada penggajian dan tunjangan pegawai. Nah, Kiosk Street sendiri akan mempekerjakan pegawai selama 8 jam. 8 jam waktu kerja pegawai dan 1 jam waktu untuk istirahat. Nah, dalam 1 minggu, pegawai akan bekerja selama 5 hari dari Senin sampai dengan hari Minggu dan diberi waktu istirahat selama 2 hari yang ditentukan oleh manajer. Nah, gaji minimum yang akan diberikan ialah Rp416.186 sesuai peraturan gubernur tentang upah minimum provinsi daerah ibu kota Jakarta tahun 2021 untuk karyawan yang berpendidikan D3 sampai S1. Nah, ditambah dengan tunjangan yang berbeda tiap levelnya dan servis. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada 5 jabatan, yaitu dari yang pertama itu overall manager, lalu CDP atau chef de party, lalu supervisor, lalu cook, ada waiter. Gajinya dari overall manager, jumlah pegawai 1, gaji per bulannya itu 5.500.000. Lalu chef de party itu 4.500.000, lalu supervisor itu 4.500.000, lalu cook kita membutuhkan 2 itu 3 juta. Dengan total 6 juta, lalu waiter kita membutuhkan 2 orang dengan gaji per bulannya 2.250.000 dengan total 4.500.000. Next. Nah, kita bisa lihat tunjangan dari overall manager, chef de party, supervisor, cook, dan waiter itu sama. Mulai dari operasional, uang makan, asuransi kesehatan atau BPJS, lalu transport. Lanjut. Kita bisa lihat perizinan pendirian. Syarat awal dalam membuka rumah makan atau restoran, kafe, warung, dan lainnya. Karena membuka restoran tidak hanya sekadar membutuhkan makanan yang enak dan atau tempat yang bersih dan nyaman, tetapi juga membutuhkan perizinan yang sebagai bentuk legalitas usaha. Nah, perizinan izin usaha restoran bisa dilihat 3 kategori dikelompokkan berdasarkan besaran modal yang digunakan dalam pendirian usaha. Ketiga kategori tersebut meliputi siup mikro, siup kecil, dan siup besar. Nah, siup mikro ini merupakan surat izin yang diberikan kepada usaha yang tergolong kecil dan mikro, yaitu mereka yang memiliki modal kekayaan bersih tak lebih dari 50 juta. Lalu siup kecil itu merupakan surat izin usaha untuk kategori menengah, yaitu mereka yang menjalankan usaha dengan modal dan kekayaan bersih sekitar 500 juta hingga 10 miliar. Lalu siup besar, izin siup besar diberikan kepada pengusaha dengan modal dan kekayaan bersih sejumlah lebih dari 10 miliar. Lanjut. Perizinan pendirian untuk mengurus surat izin usaha perdagangan dapat dilakukan di kantor dinas perdagangan di tingkat kabupaten atau kota madya maupun di kantor pelayanan perizinan setempat. Maksudnya ini di beberapa tempat terdapat kantor badan pelayanan perizinan terpadu atau BP2T dengan syarat berikut. Yang pertama itu foto KTP dari pemegang saham perusahaan. Lalu yang kedua fotokopi kartu keluarga 3 lembar, fotokopi NPWP 3 lembar, surat keterangan domisili atau situ, lalu neraca perusahaan, materai 10.000, 2 lembar pas foto direktur utama atau penanggung jawab, lalu surat pernyataan bersedia mengurus IMB dalam jangka waktu setahun. Prosedur pembuatan surat izin usaha restoran ini, pembuatan izin siup ini dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama dengan mengurus secara langsung di PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu untuk mengurus secara offline. Yang kedua bisa dilakukan dengan mendaftar melalui OSS atau Online Single Submission. Lanjut. Berikut ini penjelasannya. Nah, OSS ini telah menjadi solusi bagi para pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha. Dengan adanya OSS ini, pengajuan izin usaha restoran dapat langsung diajukan melalui portal OSS. Namun belum mendaftar, pelaku usaha harus memiliki nomor induk berusaha. Nantinya NIB ini akan berlaku sebagai TDP. Angka pengenal impor, hak akses kebapeanan, dan pendaftaran ke BPJS. Selanjutnya itu PTSP. Tahap pendaftaran dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu melalui usaha
mendapatkan pelayanan secara terintegrasi yang prosesnya meliputi tahap pemohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha. Adapun tahapannya mencakup yang pertama pemohonan pendaftaran, lalu yang kedua pemeriksaan berkas permohonan, lalu yang ketiga penerbitan TDUP dan selanjutnya penerbitan TDP. Nah, kita beranjak ke perizinan usaha masih di sini. Nah, biaya dan masa berlaku izin usaha. Nah, biaya pembuatan izin usaha tidak memiliki standar nasional karena nominal biaya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Saat ini izin usaha restoran berlaku selama 3 tahun, wajib diperpanjang apabila masih menjalankan usaha. Nah, TDP ini menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disebutkan bahwa nomor induk berusaha atau NIB ini berlaku juga sebagai TDP. Nah, selain TDP, NIB juga berlaku sebagai angka pengenal importir atau API dan hak akses kebapianan. Dalam peraturan tersebut, TDP berlaku sebagai berikut. NIB merupakan pengesahan TDP. NIB sebagai TDP berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB. Lembaga OSS ini juga merupakan kantor tempat pendaftaran perusahaan dan basis data merupakan pada NDP merupakan data dan akta yang sah untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran perusahaan. Lanjut. Nah, kita juga bekerjasama dengan lembaga terkait MUI untuk mengurus sertifikat halal dari produk House Street dan BPOM untuk membuktikan bahwa produk kami ini layak makan dan diperjualbelikan pada masyarakat. Lanjut. Nah, kita lihat ini kesimpulan dan saran aspek legal dan SDM House Street juga dapat dikatakan baik dan layak. Tersebut dapat dilihat dari proses rekrutmen, pemberian gaji, lalu serta program pengembangan tenaga kerja, dan Kiosri juga mampu memenuhi persyaratan hukum yang telah diterapkan di Indonesia. Nah, terkait surat perizinan pendirian yang syaratnya belum dipenuhi semuanya, hendaknya seiring berjalannya waktu dapat dipenuhi semua persyaratannya. Nah, pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan persyaratan pendirian usaha sudah harus disiapkan dan dilengkapi dari jauh-jauh hari agar proses pengajuan lebih mudah dan cepat. Nah, selain itu juga akan lebih baik jika pekerja diberikan waktu shift atau pergantian yang jamnya dapat diatur pembagiannya secara rata. Nah, jika memang pekerja diharuskan menambah waktu kerja, diperhatikan terkait uang tambahan yang dihitung sebagai uang lembur. Nah, selain itu, sebagai owner, harus memperhatikan lingkungan kerja yang kondusif dan kesejahteraan karyawan. Nah, dapat dibuat program tambahan seperti melakukan outing dengan owner dan seluruh karyawan. Nah, hal tersebut merupakan bentuk kesejahteraan dan apresiasi pada karyawan yang loyal dan telah bekerja dengan baik. Nah, karena sebagai owner, kita juga harus saling menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan karyawan, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan kinerja agar dapat memenuhi atau mencapai target usaha. Nah, selanjutnya ini adalah aspek ekonomi dan aspek keuangan. Lanjut. Keuangan. Nah, keuangan atau finansial merupakan elemen penting dalam kesuksesan bisnis. Pengaturan keuangan yang tepat menghasilkan keuntungan yang berlipat. Ini diperkuat oleh teori Horn and Wachowicz JR tahun 2012 halaman 2. Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Nah, elemen ini akan membahas secara mendetail tentang FFE atau Furniture, Fixture, dan Equipment atau peralatan, dan income statement dari kios itu sendiri. Dari pembahasan dua tersebut, penulis dapat mengetahui secara detail dan pasti tentang perkiraan rincian modal yang harus dikeluarkan, biaya operasional, serta laporan untung dan rugi Kios Street tiap tahunnya bagaimana. Bisa dilihat rincian dari FFE, mulai dari meja, kursi, sofa, menu sign, vas bunga, bingkai foto, backdrop, hiasan dinding, hiasan gantung. Yang kuantitinya itu 25 untuk meja, 26 itu kursi, lalu 12, 1 untuk menu sign, 30 vas bunga, 5 bingkai foto, 2 backdrop, dan hiasan dinding 5, dan hiasan gantung 5. Untuk kita beralih ke total, itu total untuk meja itu 1.875.000, lalu untuk kursi 1.430.000, lalu untuk sofa 14.400.000, lalu menu sign itu 490.000, lalu vas bunga itu 175.000, dan backdrop itu 5.968.000, hiasan dinding 250.000, lalu hiasan gantung itu 225.000. Dan kalau di total itu bisa 25.713.000 untuk FFE, untuk furniture itu sendiri. Lalu selanjutnya kita beralih ke fixture, mulai dari mesin kasir yang membutuhkan 1, lalu power socket itu 5, neon itu 7, sink itu 3, AC itu kita membutuhkan 2, lalu komputer dan printer itu 2, gas itu ada 2,
lalu speaker 2, freezer 1, dispenser 1, stove 1, microwave 1, dan genset 1. Dengan total dari mesin kasir itu 1.750.000, lalu power socket itu 125.000, lalu neon itu 1.085.000, lalu sink 510.000, lalu AC 7.700.000, lalu komputer plus printer itu jumlahnya 8 juta, lalu gas 480.000, lalu speaker 1.100.000, dan freezer 1.200.000, dan dispenser 600.000, stove 1.875.000, dan microwave itu 740.000, dan genset 2.300.000. Next. Nah, kita bisa lihat ini perlengkapan dari sanitary. Jadi ada Wipol, dish towel, lalu table sanitizer, lalu ember, kenpel, sapu dan pengki, sunlight, tempat basah, dan trash bag. Itu kalau di total kami membutuhkan total dari sanitary equipment ini 1.803.000. Boleh di next. Nah, dari perlengkapan lain-lain ada toothpick, lalu plastic wrap, lalu just napkin atau tisu. Itu dengan total 223.000. Lalu untuk peralatan seperti kitchen set, cutting board, kitchen knife, lalu wajan atau kuali, saucepan, stock pot, wooden spatula, spider trainer, lalu ladle, streamer. Lanjut. Dari peralatan dapur tersebut itu bisa ditotal menjadi 23.347.000 dengan tambahan streamer, panci, bar utensil box, lalu fan strainer, lalu garnish box, lalu jigger, lalu long bar spoon, speed power, lalu plastic cup, plate, bowl, spoon, knife, fork, chopstick, lalu galon, lalu kontainer. Berdasarkan tabel di atas, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai furnitur ialah 25.713.000, ditambah dari fixture itu 22.465.000, juga tambahan dari equipment atau peralatan sejumlah 23.347.000, ditambah dengan perlengkapan dari sanitari itu 1.803.000, lalu lain-lain 223.000, sehingga FFE menghabiskan dana sejumlah 73.551.000. Jadi next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamilah. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Lalu di sini ada penggajian pegawai, di mana di sini berbeda dari tabel yang tadi, yaitu di sini ada total per bulan dan total per tahunnya. Nah, untuk per bulan itu kita mengeluarkan 25 juta untuk penggajian, lalu per tahunnya itu sekitar 300 juta. Oke, baik, di sini ada investment structure. Investment structure ini termasuk building, FFE yang tadi, pre-opening, working capital, lalu di sini amount-nya itu sekitar 1.773.551.000. Lalu depresiasinya itu sebesar 131.129.250 rupiah. Lalu di sini ada debt equity ratio-nya, yaitu untuk owner equity-nya itu sebesar 70%, yaitu sekitar 1.241.485.700 rupiah. Dan untuk pinjaman bank yaitu sebesar 30%, nominalnya itu 532.065.300 rupiah. Oke, baik, di sini ada loan installment schedule. Nah, annuity itu sebesar 106.413.060 rupiah. Lalu loan interestnya itu sebesar 10%. Di sini ada principal installment-nya. Lalu loan balance-nya untuk yang pertama kali seperti yang tadi itu sebesar 532.655.300 rupiah. Nah, baik, di sini bisa lihat totalnya untuk annuity, loan interest, dan principal installment. Lalu ini ada revenue per year, seat-nya atau kapasitas dari kami itu sebanyak 50. Nah, dengan seat turnover pada tahun pertama dimulai dari 1 dan terus naik sebanyak 0,2 setiap tahunnya. Average check-nya pada tahun pertama itu sebesar 80.000, yang akan naik sebanyak 10% setiap tahunnya. Sehingga pada tahun pertama, Kiosk ini diperkirakan akan mendapatkan tamu sebanyak 18.000 dengan revenue yaitu sebesar 1.440.000.000.
dan akan terus naik hingga pada tahun kelima Chaos Street akan memperoleh tamu sebanyak 32.400 dengan revenue mencapai 3.794.947.200 rupiah. Lalu di sini ada income statement, terdiri dari revenue, cost of sale, terus operation cost, interest, depresiasi dan amortisasi. Itu selalu ada PBT, terus tax, dan yang terakhir yaitu net profit. Nah, dapat disimpulkan dari tabel di atas itu, cost of sale tahun pertama hingga tahun kelima ialah 35% dari total revenue. Sehingga operational cost sebesar 30% dari total revenue, PBT atau profit before tax, didapat dari revenue dikurang cost of sale, operational cost, interest, depresiasi, dan amortisasi. Nah, tax yang ditentukan ialah 10%. Profit before tax dikurangi tax sama dengan net profit. Jadi perhitungan ekspektasi profit dari tahun ke tahun meningkat dan dapat membayar kewajiban lawan bank. Nah, total net profit itu sebesar 2 miliar 700 juta 720 juta 13.775 rupiah. Lalu saya ada cash flow projection, yaitu net profit, terus di sini ada depresiasi dan amortisasi. Untuk departemen dan amortisasinya itu sebesar 131.129.250 rupiah. Berikut net profit yang tadi per tahun itu. Lalu di sini menghasilkan cash flow sebesar 1 miliar untuk tahun pertama, 1 miliar 308.870.750 rupiah. Lalu yang kedua, tahun kedua 1 miliar 769.570.750 rupiah. Lalu tahun ketiga 2 miliar 308.230.750 rupiah. Lalu tahun keempat ada 2 miliar 935.494.750 rupiah. Dan tahun terakhir yaitu sebesar 3 miliar 633.817.950 rupiah. Baik, berikut break-even point. Di sini dapat dilihat untuk jenis bahan itu ada tepung beras, tepung maizena, minyak wijen, sosis, minyak goreng, odeng, smoked beef, keju, bawang putih, bawang bombay. Lalu selanjutnya itu ada bumbu kari instan, chunjang, gochujang, heavy cream, kecap asin, daun bawang, garam, gula pasir, cabai bubuk, kaldu jamur, lalu ada biji wijen, saus tiram, butter, dan lada. Nah, dari bahan-bahan tersebut mendapatkan total sebesar 17.425.000. Nah, jadi biaya variabel untuk 100 porsi itu sebesar 17.425.000. Lalu biaya variabel dibagi unit atau per unit itu sebesar 17.425 rupiah. Harga pokok ditambah margin 20% yaitu 1,2 dikali 17.425 rupiah itu sama dengan 20.910 rupiah. Sama dengan kalau dibulatkan menjadi 21.000. Nah, untuk BPH per tahun itu totalnya sebesar 20.574. Lalu BPH per hari sebesar 57 porsi. Baik, berikut analisa rasio yang kita gunakan yaitu DER dan ROI. Nah, di sini DER untuk penghitungan total hutang dibagi ekuitas sebesar 42,68%. Nah, artinya investasi ini dibiayai oleh hutang sebesar 42,68% dan modal sendiri atau modal pemilik yaitu sebesar 57,11%. Lalu ROI di sini adalah total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Nah, totalnya itu ya 1.493. Berarti peluang untuk mendapatkan penerimaan sebesar 149,3% guna mengukur tingkat efektivitas seluruh operasional perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa operasional Chaos Street efektif karena hasil yang didapatkan yaitu ROI-nya itu lebih dari 1. Juga ada NPV positif yaitu sebesar 172.071.981 rupiah. Lalu NPV negatif yaitu sebesar 104.360.144 rupiah. Nah, baik IRR ini didapatkan dari NPV negatif dan positif tadi itu menghasilkan
Jadi tingkat pengembalian modal dari investasi itu sebesar 11,2%. Lalu ada ARR atau accounting rate of return, yaitu dari pendapatan investasi dibagi biaya investasi, yaitu sebesar 1,35. Jadi ARR diterima karena lebih dari 1. Lalu ada pun profitability index, yaitu sebesar 1071. Nah, jadi PI diterima karena lebih dari 1. Adapun total investment di sini yaitu sebesar 1.898.517.186 rupiah. Lalu adapun PIB period itu 1 ditambah 2,2 1 ditambah 2.268. Jadi Kyocera itu mendapatkan modalnya kembali pada tahun pertama di bulan kedua. Nah, lalu hasil yang tadi itu 0,268 dikali 30 hari itu sama dengan 8,04. Artinya bisnis ini bisa mengembalikan investasinya pada tahun pertama, bulan kedua 8 hari. Jadi hasil pertimbangan aspek keuangan menyatakan bahwa produk Kio Street layak untuk dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Kio Street ini merupakan usaha yang layak untuk dilakukan dengan melihat perhitungan ekspektasi net profit setiap tahun meningkat dan dapat menutupi kewajibannya atau mampu membayar utang bank. Maka Kio Street merupakan usaha yang layak dilakukan dan dapat menjadi rekomendasi untuk pengembangan bisnis Korean Food. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.